Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemas ibu-ibu. Sekali lagi Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tambah sekali lagi biar 3 kali ya, biar kita ambil sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma'afil mila salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkila wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, satu karunia Allah berikan kepada kita di waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masihnya kita diberikan umur, diberikan kita kesehatan, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik untuk kita hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tetap istiqomah di dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir yang dibentuk atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka yang hadir di rumahnya Allah, yang seperti kita hadir saat ini, kalau bukan tamu undangannya Allah, nggak mungkin bisa kita hadir. Walaupun kita niat mau hadir, tapi kalau Allah tidak mengundang, maka tidak akan hadir. Sebab ini rumahnya Allah. Betapa banyak orang yang mau ke rumah kita, ya, mau ke rumah kita, tapi tidak kita undang, maka nggak akan bisa. Begitu juga rumahnya Allah. Maka yang datang ke rumahnya Allah adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang masuk di rumahnya orang tanpa izin, pasti diteriakin maling. Ya, tapi kita yang hadir di rumahnya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan kita tamunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari tempat ini, tidak berdiri kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan semua dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah jadikan kita hamba yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita beristighosah, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, kita berselawat, kita bermunajat semata-mata penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dianjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilis samaa 'alaikum midraran wa yumditukum bi amwali wa baninan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diberikan amanah kepada Nabi Allah Nuh alaihi salam, faqultu istaghfarun, katakanlah beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niscaya dengan istighfar kalian Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan juga sebab istighfar tadi Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan menjadikan kebun-kebun dan menjadikan sungai-sungaimu untukmu. Ya, dengan sebab istighfar Allah gabulkan hajat kita. Yang belum punya anak, Allah berikan anak. Yang dengan istighfar, yang punya usaha, usahanya sepi, dengan istighfar Allah jadikan ramai, Allah jadikan rezeki di tempat tersebut. Yang punya kebun, punya usaha lagi kering, lagi paceklik, dengan sebab istighfar Allah jadikan subur, Allah jadikan di dalamnya itu keberkahan dengan sebab istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, beruntung. Siapa yang beruntung? Mereka ketika wafat, tuba alaikum. Beruntung mereka yang wafat, dia lihat catatan amalnya banyak di dalam istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masuk di bulan Rajab. Ya, Rajab syahrun Rajab syahrun fadil. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pahala di dalam bulan tersebut. Dikhususkan untuk mereka yang beribadah shaum wal istighfar, untuk mereka memperbanyak puasa dan mereka yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati keluarga besar dari majelis Nurul Anwar, para
Ibu-ibu semua yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan kita umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami hormati Ustadz Umar Hasan Hashim, yang juga kami hormati Pak Haji Amir dan segenap pengurus dari Masjid Al-Ihsan, dan juga kami hormati Mas Rahman yang sudah banyak membantu kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, orang tua kita, saudara kita, anak kita, sehingga kelak nanti kita berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai permintaan, insyaallah di pertemuan kita ini kita membahas tentang sunanul gusli, ya, sunnah-sunnah dari mandi. Ya, kesunahan-kesunahan yang ada di dalam mandi. Mandi apa di sini? Yang di sini yang kita bahas adalah mandi wajib. Kita sering dengar mau mandi wajib, ya, tapi kita nggak tahu apa kesunahan di dalam mandi tersebut. Kenapa sih kita harus menghidupkan sunnah? Sebab kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah benar-benar di dalam mencintai aku, dan barang siapa yang mencintai aku kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau dekat sama Nabi, mau masuk surga sama surganya Nabi, ambil satu kabar. Apa? Hidupkan sunnahnya Nabi. Semua banyak amal ibadah yang menghidupkan untuk sunnahnya Nabi. Contoh, ketika kita masuk masjid, kaki kanan itu sunnah Nabi. Masuk masjid kaki kanan sunnah Nabi, masuk rumah kaki kanan sunnah Nabi, masuk kamar kaki kanan sunnah Nabi, minum tangan kanan sunnah Nabi, minum duduk sunnah Nabi. Banyak perilaku hal di dalam kesunahan baginda Nabi Muhammad. Apa itu sunnah? Sunnah itu perkara yang kalau kita lakukan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidak jadi dosa. Lebih baik mana? Tinggalkan atau amalkan? Amalkan. Karena apa? Nambah pahala kita. Bahkan di dalam sholat ada sunnah sholat sunnah, ya, sunnah rawatib. Untuknya apa? Untuk menambal kekurangan kita ketika sholat fardu tadi. Maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk kita sholat sunnah rawatib. Dan di dalam mandi, ya, di dalam mandi wajib itu ada kesunahan. Sehingga ulama mengatakan kasiratun minha, banyak diantaranya sunnah-sunnah mandi. Apa yang pertama? Kalau kita bisa tulis, kita tulis, ya. Kalau kita bisa catat lewat HP, kita catat. Atau kalau kita bisa rekam, mungkin kita rekam. Buat apa? Buat diri kita. Bukan buat orang lain, buat diri kita, buat modal. Jadi kita punya catatan bermanfaat, bisa dibaca anak kita, dibaca suami kita, bisa dibaca keluarga kita. Kita meninggal, mereka masih baca, kita dapat pahalanya di dalam kubur. Ya, yang pertama kesunahan dari mandi adalah yang pertama adalah tasmiyah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita mandi, masuk kamar mandi, kita niat mau mandi itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua apa? Siwak. Ya, pakai siwak. Banyak keutamaan dari siwak nih. Ya. Banyak keutamaan dari siwak. Sangat besar keutamaan dari siwak. Sampai bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, rakaatani bisiwak khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdol daripada salat 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ya. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Ya. Salat 2 orang, yang satu pakai siwak cuma 2 rakaat. Yang satu enggak pakai siwak 70 rakaat. Mana yang afdol kata Nabi Muhammad? Yang 2 rakaat menggunakan siwak. Sebab keutamaannya lebih besar dan lebih banyak. Yang pertama baca bismillah, yang kedua pakai siwak, yang ketiga apa? Al-qiyam, berdiri. Ya, kesunahan ketika mandi wajib itu berdiri. Lalu yang keempat istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya kemana? Ke belakang. Berarti mandinya kita hadap ke belakang. Mandinya kita hadap ke belakang. Lalu yang kelima ghuslu kafain, membasuh kedua tangan. Jadi sebelum mandi kita apa? Ambil sunnahnya dulu apa? Basuh tangan, cuci tangan. Karena apa? Mungkin ketika sebelum kita pas ketika kita menyebabkan mandi wajib, mungkin karena jima, hubungan suami istri, atau mungkin perkara lain, mungkin haid, mungkin dia selesai nifas atau selesai melahirkan,
itu kan mungkin dia pegang sesuatu yang kotor atau yang najis. Apa gunanya cuci tangan? Untuk membersihkan dari najis tadi. Maka dianjurkan sama Nabi Muhammad cuci tangan dulu sebelum mandi wajib. Lalu yang ke 6, madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur. Ya, madmadah itu kumur-kumur, dan istinsyaq itu masukin air ke dalam hidung. Jadi masukin air, keluarin lagi. Ya, itu kesunahan dari mandi wajib. Lalu yang ke-7, an yabul qabla ghusli an kana minal khurujil mani. Hendaknya dia kencing dulu. Ya, jadi sebelum orang mandi wajib dia kencing dulu. Karena apa? Takutnya mungkin ketika mereka berhubungan suami istri, ada tidak mengurangi rasa hormat majelis kita, mungkin ada sisa mani, ya, sisa sperma yang masih menempel. Maka gunanya dia kencing tadi untuk menghilangkan bekas mani tadi itu. Takutnya dia sudah selesai mandi, ternyata apa? Keluar maninya tadi. Ya, takutnya keluar mani tadi atau mungkin najis yang lain. Maka apa? Capek lagi kita nyucinya lagi. Maka dianjurkan untuk apa? Untuk kencing dulu. Lalu yang ke-7, yang ke-8, idzalatul qadzaril qablahu. Hendaknya menghilangkan bekas najis atau kotoran tadi. Kalau dia mungkin bekas buang hubungan suami istri, hendaknya dia bersihkan dulu. Kelaminnya tadi itu. Dia bersihkan kelaminnya tadi. Jangan sampai ada bekas kencing atau bekas apapun, hendaknya dibersihkan dulu. Lalu yang ke-9, al-wudu qablahu au ba'dahu au isnahu. Hendaknya dia wudu. Ya, jadi habis dia bersihkan tangan, dia baca bismillah, dia menghadap kiblat, dia kadang berdiri, apa? Wudu. Ya, boleh ini wudu ini boleh di awal, di pertengahan ketika mandi wajib, atau setelah mandi wajib. Nanti kita bahas keutamaannya, kenapa di awal, kenapa di tengah, kenapa di akhir. Lalu yang ke-10 apa? Ta'hudul ma'atif al-imkani allati yukhsha adamu wusulil ma'il ilaiha. Hendaknya apa? Memperhatikan lipatan-lipatan. Maaf, kita mungkin kadang perut gendut, ada lipatan perutnya. Perhatikan itu ketika mandi. Jangan sampai ketika kita mandi tidak kita perhatikan ini perut, lipatan perut, atau yang kecil-kecil apa? Lipatan mata, kelopak. Ya, kelopak mata hendaknya dibersihkan betul-betul. Ya, dibersihkan betul-betul, masukin air kalau bisa, atau lipatan siku, lipatan kaki, ya. Pokoknya semua yang ada di lipatan, mungkin leher, orang mungkin terlalu gemuk sehingga lehernya ada lipatan-lipatan. Perhatikan ketika mandi wajib tadi. Karena apa? Termasuk sunnah untuk kita meratakan air ke tubuh ketika mandi wajib itu. Kenapa perhatikan lipatan? Yukhsha ada mulusulil ma'ilahya. Takutnya air tadi nggak sampai. Ya, kalau kita mandi kita nggak perhatikan lipatan, gimana? Mandinya sah? Nggak sah. Karena apa? Air tadi tidak merata ke kulit kita. Kalau mandinya nggak sah, wudunya sah? Nggak sah juga. Sholatnya sah? Tidak sah juga. Sampai kapan? Sampai dia mandi wajib lagi. Kalau dia mandi wajibnya mungkin 1 minggu ke depan lagi, berarti selama 1 minggu tadi gimana? Sholatnya tidak diterima Allah. Karena apa? Mandinya tadi tidak dalam keadaan bersih. Karena syaratnya mandi itu 2. Syurutul ghusli 2. Isnan. Ya. Yang pertama apa? Niat. Saya niat mandi wajib. Bismillah. Ya. Saya niat mandi wajib. Boleh. Lalu yang kedua apa? Meratakan air ke seluruh badan. Ya, meratakan air ke seluruh badan. Kita ambil gayung atau ambil selang atau mungkin pakai shower. Yang kedua apa? Meratakan air. Jadi ketika kita mandi, gosok dengan tangan supaya apa? Air itu rata di sela-sela tangan, di sela-sela kaki, jari-jari kaki itu perhatikan di sela-selanya. Jangan sampai air tidak mengalir di sela-sela tadi itu. Maka harus diperhatiin, ya. Karena apa? Urusannya berat. Kalau mandinya nggak bersih, mandinya nggak rata itu air, sholatnya nggak sah, wudunya nggak sah, ngajinya juga gimana? Ngajinya nggak bisa. Kenapa? Karena kita bukan dalam keadaan suci. Ya, syarat baca Quran kan harus suci, harus dia wudu. Kalau dia tidak suci gimana wudunya? Tidak bersih juga. Maka harus diperhatikan. Lalu yang ke-11, takhailul syar. Ya, menyela-nyalakan rambut. Ketika mandi itu sunnah menyela-nyalakan rambut. Ya, pakai tangan, gosok. Itu termasuk perkara sunnah. Ya, menyela-nyalakan rambut ketika mandi. Itu diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Ya, dari istrinya Nabi yang bernama Maimunah.
Jadi itu Ibn Abbas itu masih kecil, tinggal termasuk keponakan dari Sayyidatuna Maimunah, istrinya baginda Nabi Muhammad. Jadi dia tanya kepada Sayyidatuna Maimunah, bagaimana Nabi itu ketika mandi. Salah satu kesunahan Nabi sebelum mandi itu Nabi suka menyela-nyelakan rambut. Ya, jadi Nabi ambil air lalu dia basahkan kepalanya, dia gosok, dia sela-selakan. Dan itu termasuk perkara sunnah. Lalu yang ke-12 apa? Adal, menggosok. Ya, menggosok dengan tangan di seluruh anggota tubuh. Lalu yang ke-13 tayamun. Apa? Mengutamakan bagian yang kanan ketika mandi. Ketika kita mandi wajib, utamakan bagian kanan dulu, bagian depan dulu, baru bagian belakang kanan, pindah lagi ke bagian depan kiri, baru ke bagian belakang yang kiri. Usahakan di bagian yang kanan. Lalu yang ketiga tasalisu, mentiga kalikan. Jadi ketika basuh yang kanan 3 kali, basuh yang kiri juga 3 kali. Lalu yang ke-15 al-mualah. Mualah itu apa? Nyambung. Ya, nyambung. Jadi sunnahnya itu nyambung. Berarti kalau saya mandi wajib yang tidak sunnah, tidak nyambung, boleh? Boleh. Ya, kalau kita Imam Syafi'i mandi tidak nyambung, boleh? Boleh. Contoh pengantin baru. Ketika dia pengantin baru, tinggal di rumah mertua, malam-malam mau mandi, malu dia keluar. Ketika keluar kamar mandi, rambut basah, ketahuan habis mandi. Jadi dia apa? Tengah malam habis dia mandi, mungkin dia basuh kepalanya dulu. Nanti subuh-subuh dia masuk lagi, dia basuh lagi badannya. Nanti sudah mau sholat subuh, dia basuh lagi sebelah kiri sama bagian kaki. Boleh mandi seperti itu? Boleh. Boleh. Ya, tidak langsung mandi satu sekaligus itu boleh. Tapi sebagian kita pengennya simple. Mandi aja sekalian. Mandi aja sekalian. Tapi kalau kita tidak nyambung, setengah-setengah mandinya boleh, sah. Ya, termasuk sah. Lalu yang ke-16 al-yaktasilahu masturun aurat. Hendaknya dia ketika mandi tadi menutup auratnya dia. Menutup auratnya dia. Apa sih auratnya orang ketika sendirian? Kita kan ini ada batasan aurat. Kita dengan perempuan ada batasan. Kita dengan istri ada aurat. Perempuan dengan perempuan sesama muslim ada batasannya. Perempuan sama perempuan selain perempuan muslim ada batasannya. Keadaan sendiri pun itu ada auratnya. Apa? Maaf, kelamin depan dan kelamin belakang. Maka kalau kita mau mandi, itu paling tidak kita tutup kelamin depan, kelamin belakang. Maaf, mungkin kita pakai celana dalam. Ya, kita pakai celana dalam, pakai ketika kita mandi. Untuk apa? Untuk menjaga sunnahnya, menutup aurat kelamin depan dan kelamin belakang. Jangan kita mandi los-losan. Maaf ya, jangan kita mandi terlalu los. Tapi paling tidak apa? Kita pakai sesuatu yang menutup. Sehingga ulama juga mengajarkan kepada kita, kenapa di kamar mandi itu tempatnya setan, kamar mandi itu tempatnya iblis. Ya, kamar mandi itu tempatnya setan, tempatnya iblis. Harus kita tutup aurat kita. Tapi ulama mengajarkan kepada kita, dari Sayyidina Ali karramallahu wajha, ada satu amalan. Ya, amalan yang bagus untuk kita amalkan bagi perempuan atau laki-laki, khususnya perempuan. Anak kita, istri, mertua, ibu kita anjurkan seperti itu. Apa itu? Ketika kita mau membuka pakaian, kita baca doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad. Apa doanya? Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Itu barang siapa yang baca doa itu ketika dia sebelum buka pakaian, maka Allah akan tutup jadi tabir. Jadi itu jin, iblis, setan itu nggak bisa lihat kita. Ya, kita di kamar mandi atau mungkin kita mau hubungan suami istri, baca doa itu. Supaya apa? Supaya tidak jadi tontonannya setan. Ditonton setan malu. Ditonton iblis malu. Maka baca doa itu. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Kita amalkan kalau kita mau mandi, atau kita mau buka baju, atau mungkin kita habis dari kamar mandi mau pakai pakaian, baca doa itu. Supaya apa? Supaya jin setan itu tidak melihat. Sebab kalau dia lihat, dia punya rasa, dia suka sama kita, itu yang suka kadang datang ganggu kita, nempel, ya, ngikutin kita kemanapun kita, dia senang sama kita. Itu yang bahaya. Maka dianjurkan untuk kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illa hu ketika mau membuka pakaian tadi.
Lalu yang ke-17, an la yaqusa ma'ul anil so. Hendaknya ketika dia mandi airnya itu paling sedikit dari 1 sok. 1 sok itu berapa sih? 1 sok itu 4 mut. 1 mut itu 1 genggam. Ya, paling enggak ketika dia mandi airnya tersebut harus lebih dari 217 liter. Ya, harus lebih dari 217 liter. Kenapa? Kita belajar fikih ada 2 air itu, air sedikit, air banyak. Air sedikit itu untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Contoh, wudu, ya, untuk mensucikan najis pakai pakai air sedikit tadi boleh. Tapi ketika mandi wajib itu harus pakai air yang banyak. Air banyak itu kata ulama kurang lebih 217 liter. Jadi kita kalau punya bak mandi itu perkirakan. Kalau kita mau mandi pakai gayung, ngambil dari bak, perkirakan bak kita itu harus 217 liter airnya. Bagaimana Beb 217 liter? Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, kedalaman airnya 60 cm. Maka kita kalau bikin bak mandi kasih gede. Ya, paling dah 50 cm atau 60 cm, 70 atau 80 cm kalau mau bikin. Atau mungkin kita bikin lebarnya 60 cm, panjangnya dikasih panjang. Supaya apa? Supaya ketika kita mandi dari bak tadi itu, air bekas basuhan kita jatuh ke dalam bak, air bekas basuhan mandi jatuh ke dalam bak tadi tidak jadi air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air bekas mandi basuhan. Boleh? Gak boleh kita pakai mandi air tadi. Contoh kita mandi airnya sedikit, ya, kita mandi air embernya kecil, kita bawa ember itu, terus kita mandi. Ketika kita basuhan pertama, terpercik air bekas tubuh tadi jatuh ke ember tadi. Gimana air tadi hukumnya? Mustakmal, tidak boleh dipakai untuk mandi lagi. Karena apa? Sudah jatuhnya bekas. Bagaimana caranya Beb? Harus air tadi lebih dari 217 liter. Paling enak saya ajarin. Di rumahnya kamar mandinya pakai selang. Ya, jadi ketika mandi wajib pakai selang. Itu boleh. Atau kalau mau lebih enak lagi pakai shower. Pakai shower. Beli shower berapa? Insya Allah 150. Beli shower pakai kita. Kalau enggak beli selang aja 30.000. Ya, yang 3 meter atau yang 2 meter pakai. Jadi ketika kita mandi wajib itu pakai selang. Itu lebih afdol. Karena apa? Kalau kita mandi pakai gayung, kita basuh, airnya ini takutnya jatuh ke bak. Bak kita itu enggak banyak airnya. Airnya itu enggak sampai 217 liter. Bagaimana? Enggak boleh kita mandi lagi pakai air tadi itu. Ya. Jadi kalau bisa airnya harus dibanyakin. Lalu yang ke-18 an yaktasila fi mahali li'annalu fihi rashash. Nah, hendaknya dia mandi yang mana tempat airnya tadi tidak kembali ke air percikannya tadi ke tempat embernya tadi itu. Hati-hati ya, hati-hati ketika kita mandi. Apa sih yang menyebabkan kita mandi wajib? Ya, sebagian kita mungkin nanya, "Beb, apa sih yang menyebabkan kita mandi wajib?" Di dalam kitab itu yang menyebabkan kita mandi wajib ada 6 perkara. Ada 6 perkara. 3 untuk khusus perempuan dan 3 untuk khusus laki-laki dan perempuan. Yang pertama khusus perempuan apa? Haid, nifas, dan melahirkan. Lalu yang 3 untuk laki dan perempuan apa? Yang pertama keluarnya mani. Ya, keluarnya mani. Laki-laki perempuan ketika dia keluar mani wajib dia untuk mandi. Lalu yang ketiga selesai berhubungan badan. Ya, selesai berhubungan badan. Atau kalau kita mau bilang ilajul farj, bertemunya, farj itu kelaminnya laki-laki itu helmnya. Maaf ya, helmnya tadi itu bertemu dengan kelaminnya perempuan, termasuk Bib masuk tapi nggak keluar, gimana? Tetap mandi wajib. Ya, tetap untuk mandi wajib. Maka 5. Yang terakhir apa? Al-maut, mati. Ya. Jadi ketika manusia kena 6 perkara tadi, maka dia wajib untuk mandi. Dia haid, selesai haid, atau dia selesai melahirkan, atau dia selesai nifas, atau dia selesai berhubungan badan, atau keluarnya mani, ya. Dan yang terakhir adalah al-maut, kematian. Lalu kaifiyatul masnunatul lil ghusli.
tata cara mandi wajib. Bagaimana tata cara mandi wajib? Yang pertama adalah an yuzila ghadzaral qablahu. Hendaknya yang pertama dia bersihkan bekas najisnya tadi atau bekas sesuatunya tadi. Kalau dia mungkin habis hubungan badan, maaf, dia cuci kelaminnya. Dia cuci dulu kelaminnya. Ya, hendaknya dia bersihkan sebelumnya minal mani au najasatil gobul, atau dari mani atau najis kencing. Kencing itu najis. Ya, air kencing itu air kencing itu najis. Itu air yang keluar dari kelamin kita itu kan ada 3. Ya. Yang pertama apa? Mani. Mani itu yang keluar dari kelamin kita. Lalu yang kedua madhi. Madhi itu keluar ketika hasrat kita tidak sampai full. Ya, itu keluar cairan bening belendir. Itu namanya madhi. Apa hukumnya? Najis. Nempel di pakaian kita. Sah sholat pakai kayak gitu? Tidak sah. Maka harus dibersihkan. Lalu yang ketiga madi. Madi itu sesuatu cairan yang keluar karena mungkin kecapean. Habis ngangkat berat, ada cairan keluar dari kelamin. Agak berlendir juga. Nah, itu namanya madi. Yang 2 najis. Madhi sama madi. Yang 1 suci. Apa? Mani. Ya, mani itu suci. Maaf, sperma itu suci. Beb, maaf, mungkin baju saya kena sperma suami saya, lalu kering. Saya pakai sholat, lupa beb. Gimana hukumnya? Sah apa sholatnya saya atau tidak? Sah. Karena apa? Mani tadi suci. Ya, mani tadi itu suci. Yang najis 2 tadi, madhi sama wadi. Ya. Air kencing hukumnya sama seperti yang 2 tadi. Apa? Najis. Ya, air kencing itu hukumnya najis. Kita sholat, baju kena air kencing, sudah kering, gimana? Najis? Najis. Sholatnya sah? Tidak sah. Lalu yang kedua tata cara mandi wajib an yastaqbala qiblata. Hendaknya ketika dia mandi wajib tadi menghadap kiblat. Biyati bismillah, dia mulai dengan baca bismillah. Summa siwak, kemudian bersiwak. Summa ghuslil kafain, kemudian dia basuh tangannya tadi. Summa madmadha wal istinsyaq, kemudian dia kumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Wa yanwi bidzalika sunnal ghusli, dan dia niat sunnah. Kapan niatnya sunnah? Ketika mau membasuh yang pertama. Ya, niat itu tempatnya bersamaan dengan perbuatan. Tapi di mana? Di dalam hati. Ya. Kapan waktunya? Ketika bersamaan dengan perbuatan. Ketika mau mandi wajib, saya niat untuk mandi wajib mengangkat hadas besar, atau saya niat mandi wajib untuk menghilangkan junub. Sah seperti itu. Saya nggak bisa bahasa Arab, beb, bahasa Indonesia boleh. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa boleh. Bahasa Banjar boleh. Bahasa Bugis boleh. Yang penting niat. Ya, jangan sampai nggak niat. Saya niat untuk mengangkat hadas boleh. Saya niat untuk mandi wajib boleh. Yang penting jangan ketukar. Apa yang ketukar? Contoh dia habis melahirkan, wajib untuk mandi wajib habis melahirkan, tapi dia niatnya bukan niat mandi karena melahirkan, tapi dia niat mandi karena haid. Bagaimana? Tidak boleh. Harus dia niat mandi karena melahirkan tadi. Lebih aman gimana? Niat mandi janabah. Janabah itu mandi junub, berarti apa? Semuanya tadi, melahirkan, haid, nifas, berhubungan badan, keluarnya mani, itu satu dijadikan mandi janabah. Makanya kalau niat, saya niat mandi junub, bismillah, gitu. Ya, niatnya niat mandi junub. Lalu yang ketiga, an yaksila farajahi wa ma hawaliyahuma wa biniyati rafil janaba anhuma au biniyatil ghusli masnunin ka ghuslil jumu'ah. Hendaknya dia mandi membasuh kelaminnya. Ya, dia basuh kelaminnya dan sekitarnya itu. Biniyati rafal janabah, dia niat untuk mengangkat janabah. Yang tadi kita bilang niatnya harus mengangkat janabah. Kalau niat mandi junub. Kalau dia niatnya obeb, saya niat tadi saya haid, terus saya niat untuk mandi haid, gimana? Boleh? Boleh. Ya, boleh. Lalu yang keempat, wudu goblahu kamilan. Wudu sebelumnya dengan sempurna. Jadi sebelum mandi sunnah apa? Wudu. Sebelum mandi itu sunnah wudu. Ai bi sunnatil fayu'idu siwak ghusl kafain. Maka ketika kita sebelum mandi tadi kita wudu,
sunnah, termasuk sunnah. Dan diulang lagi tadi pakai siwak tadi. Ya, diulang lagi pakai siwak, diulang lagi basuh tangan, diulang lagi kumur-kumur, diulang lagi masukkan air ke dalam hidung tadi itu. Jadi itu perkara-perkara yang ketika kita mandi wajib. Lalu yang kelima apa? Wa yubdiul ma 'alal rasihi. Hendaknya kita menuangkan air di bagian kepala. Ya. Jadi pertamanya apa? Basuh kelamin. Habis kita basuh kelamin, pertamanya cuci tangan. Basuh kelamin, baru tuangkan air di bagian kepala. Ada dalam riwayat juga boleh dari pundak dulu. Tapi di sini dikatakan basuhan yang bagian yang kepala. Ya, wa yanwi indal awalil anbiqiyatil badan. Lalu setelah itu niat awalnya sampai kepada seluruh badan. Raf'al janabah, niatnya untuk niat mandi wajib. Au ghuslal masnun, atau niatnya mandi sunnah. Mandi sunnah itu kapan? Ketika hari Jumat. Ya, laki-laki tapi ketika hari Jumat mandi sunnah. Karena apa? Karena memuliakan hari Jumat tadi. Ada lagi mandi sunnah kapan? Ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Disunahkan kita untuk mandi ketika Idul Fitri, Idul Adha. Laki-laki, perempuan. Kenapa? Bukan karena kalau hari Jumat karena mau sholat Jumat, laki-laki disunahkan mandi. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha disunahkan untuk mandi. Karena apa? Karena memuliakan harinya tadi itu. Karena memuliakan hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, disunahkan untuk kita bebersih, mandi sunnah. Bib, saya haid, bagaimana? Boleh. Karena apa? Anjuran untuk mandi sunnah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Dan mandi sunnah yang lain, contoh ketika di malam dari bulan Ramadan, sunnah untuk mandi setelah maghrib sampai jam 12 malam. Itu sunnah untuk mandi. Apa fadilahnya? Supaya kita kuat di dalam beribadah di tengah malam. Jadi qiyamul lailnya itu kuat. Kadang kita qiyamul lail lemah. Ya. Kadang kita qiyamul lailnya lemah. Apalagi orang kan kebanyakan tuh. Kan dikatakan Rajab syahrullah. Rajab yang kita ada di dalamnya ini. Rajab itu bulannya Allah. Maka dianjurkan kita di bulan Rajab untuk menanam. Di bulan Sya'ban dianjurkan kita untuk menyirami. Di bulan Ramadan, bulan untuk menuai hasil tadi. Apa sih yang ditanam? Apa sih yang disiram? Apa yang hasilnya tadi itu? Sehingga ulama mengatakan kita biasakan amal baik kita dari bulan Rajab. Contoh, kita senang ngaji. Di bulan Rajab kita ngaji. Karena kita tahu di bulan Ramadan itu syahrul Quran. Bulan Ramadan bulannya Quran, maka di bulan Rajab perbanyak ngaji. Di bulan Sya'ban sudah terbiasa. Di bulan Ramadan sudah menikmati hasilnya ngaji. Apa? Saya kalau nggak ngaji nggak enak rasanya. Karena apa? Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab sudah saya biasakan. Sehingga ketika di bulan Ramadan saya nggak ngaji, nggak enak perasaan saya. Pasti saya harus ngaji. Itu orang yang menuai hasil. Tapi kalau yang nggak menuai hasil gimana? Rajab disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Sya'ban disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Ketika Ramadan ngomong, oh Ramadan bulan Quran, Ramadan bulannya ibadah. Hari pertama bulan Ramadan dia ngaji 2 juz. Hari kedua di bulan Ramadan dia ngaji 2 juz. Hari ketiga 1 juz. Hari keempat setengah juz. Hari kelima, ke-6, ke-7, ke-8 selembar. Hari ke-10 terakhir ngajinya di mall, ngajinya di dapur bikin kue. Itu orang yang bukan sukses ketika di bulan Ramadan. Tapi mereka yang sukses, yang menuai hasil di bulan Ramadan, dia siapkan dari bulan Rajab. Dia ngaji di bulan Rajab, Sya'ban dia terbiasa, dan di bulan Ramadan sudah jadi kebiasaannya dia untuk ngaji. Maka kita mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi orang yang memakmurkan bulan Ramadan dengan ibadah. Lalu yang ke-6, tata cara mandi wajib tadi, ya tahaddul ma'atif. Ya, memperhatikan di bagian lipatan tadi. Lalu yang ketujuh, yufidul ma'alal ma'aqbala min sikihi aiman. Hendaknya ketika mandi itu diutamakan air tuangan kita di bagian depan sebelah kanan. Ya, ketika kita mandi wajib pakai selang atau pakai shower, sunnah yang bagian depan dulu. Kita gosok bagian kepala, bagian muka, bagian depan dulu, dada. Lalu summa ma'ad barok minhu, kemudian di bagian belakangnya. Summa ma'agabala min sikihi
aisir. Kemudian di bagian depan sebelah kiri. Summa ma atbara minhu. Kemudian di bagian kiri bagian belakang. Ini ada permasalahan yang mau tadi kita bahas. Apa? Ma'alatul fil taqdimil ghusl al-farid bi niyati rafal janabah au ghuslil masnun anhuma. Ya, apa manfaat dari mendahului membasuh kemaluan sebelum kita mandi junub atau kita mandi sunnah? Apa fadilahnya? Tadi kan dianjurkan kesunahan mandi. Yang pertama tadi dianjurkan kita di dalam kitab sini apa? Membersihkan kelamin kita. Ya, kita gosok. Supaya apa? Supaya ketika kita basuh kelamin kita cuci, kasih sabun. Pas ketika kita mandi, ya, kita habis kita basuh, kita wudu. Habis wudu kita mandi. Walaupun kita tidak pegang kelamin kita, wudunya kita sudah sah. Jadi selesai mandi kita nggak wudu, nggak apa-apa. Karena apa? Sudah wudu tadi sebelumnya. Ya, makanya dianjurkan sebelum mandi wajib apa? Basuh kelamin kita, cuci. Ya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau bagaimana cara membasuhnya? Beliau suka nempel ke tanah. Tempel ke tanah lalu beliau gosok. Karena apa? Tanah itu bisa mengangkat zat dari najis tadi. Nah, kalau kita sekarang jangan kita masuk kamar mandi kita anukan di lantai kamar mandi kita tambah kotor. Ya, kalau Nabi dulu lantai kamar mandinya pasir, beda. Kalau enggak Nabi suka nganu dari dindingnya. Dari dindingnya, diambil dindingnya, dibersihkan lalu dia gosok untuk kelamin. Karena apa? Enggak ada sabun. Kalau kita ada sabun, maka kita pakai sabun. Ikutin sunnah yang benar. Jangan ikutin sunnah. Oh, Nabi begini, saya ikutin juga. Alhasil salah. Ya, tanahnya sudah kotor, bekas mungkin orang yang sebelumnya masuk ada najis, kita pakai buat ngebersihin kelamin kita. Sudah najis ditambah najis. Maka perhatikan yang seperti itu. Kalau ada sabun, pakai sabun. Ya, lalu selanjutnya hal yudarijul hadasil asghar tahtal ghuslil aula. Bagaimana hukumnya orang yang dia punya hadas kecil, ya, lalu dia mandi niat mandi wajib besar, apakah hadas kecilnya itu terangkat? Ya, ketika orang mandi wajib itu otomatis mengangkat hadas kecilnya tadi itu. Ya, ketika orang itu mandi wajib otomatis mengangkat dari hadas kecilnya tadi itu. Maka kalau kita mandi, ya perhatikan paling tidak sebelum kita mandi wudu. Kalau kita nggak bisa sebelum kita mandi, selesai mandi. Karena apa? Sebelum mandi wudu takutnya pas mandi air nggak sampai. Di mana? Di bagian kelamin depan dan kelamin belakang. Syaratnya mandi kan, rukunnya mandi harus meratakan air. Ya, jadi kelamin depan itu kita perhatikan masuknya air. Harus betul-betul masuk di bagian kelamin depan dan kelamin belakang dan sekitarnya. Jangan sampai tidak terbasuh oleh air tadi. Nah, mungkin ada yang mau bertanya perkara kesunahan mandi.